Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Angga Prabowo dari Prodi Teknik Elektro yang ingin mempresentasikan yaitu sistem komunikasi serat optik yang dimana ini sebagai syarat untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah dasar telekomunikasi. Untuk dosen pengampu yaitu Ibu Novi. Next. Ya, untuk slide selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya sampaikan terkait sistem komunikasi serat optik. Di sini tertera ada 9 poin. Maka dari itu, ayo kita lanjut ke slide berikutnya. Apa sih sebenarnya sistem komunikasi serat optik? Dari yang saya pelajari, serat optik itu fleksibel, transparan, kemudian serat optik juga bertindak sebagai pemandu gelombang untuk mentransmisikan cahaya dari kedua ujung serat, yang memang memungkinkan transmisi jarak yang lebih jauh pada bandwidth yang lebih tinggi. Daripada bentuk komunikasi lainnya, serat digunakan sebagai pengganti kabel logam yang kita tahu yaitu tembaga, aluminium, dan lain-lain. Sinyal ini bergerak lebih sedikit loss dan juga kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Evolusi sistem serat optik pada generasi pertama, yaitu pada tahun 1975. Sistem ini masih menggunakan sistem yang sederhana, yang dimana komponen yang digunakan hanya sedikit, yaitu encoding, transmitter, serat silika, repeater, receiver, dan decoding, yang dimana mereka mempunyai masing-masing fungsi, yang terutama untuk encoding yaitu mengubah input, misalnya yang dikirim sinyal suara yang menjadi dirubah menjadi listrik. Kemudian transmitter yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang LED. Kemudian serat silika yang penghantar sinyal gelombang yang kita tahu sudah banyak digunakan pada kabel-kabel WiFi atau internet yang ada di rumah kita. Kemudian ada repeater yaitu untuk menguatkan sinyal gelombang ya yang kemungkinan melemah. Dan kemudian ada receiver yaitu berfungsi untuk mengubah sinyal gelombang menjadi sinyal listrik atau yang kita sering sebut yaitu fotodetektor. Kemudian untuk yang terakhir yaitu decoding. Decoding merupakan pengubah sinyal listrik menjadi outputnya. Misalnya tadi kita ngirim suara, maka outputnya juga akan menghasilkan suara. Maka dari itu, dari yang kita tahu dari generasi pertama ini, mengubahnya kembali menjadi gelombang, sistem ini memiliki kapasitas transmisi yang masih kecil, yaitu 10 GB kilometer per detik. Evolusi pada sistem serat optik generasi kedua, yaitu pada tahun 1981, untuk mengurangi dispersi, ukuran serat dikurangi menjadi mode tunggal, dan transmitter diganti dengan diode laser dengan gelombang yaitu 1,3 mikrometer dan menghasilkan kapasitas yaitu 100 GB dalam kilometer per detik. Yang tentunya ini ada peningkatan daripada generasi pertama. Evolusi sistem serat optik pada generasi ketiga yaitu pada tahun 1982. Penyempurnaan serat silika dan chip diode laser menjadi 1,55 mikrometer yang sehingga transparansinya mencapai panjang gelombang di angka 1,2 sampai 1,6 mikrometer yang menghasilkan peningkatan kapasitas transmisi hingga ratusan gigabyte dalam kilometer per detik. Untuk evolusi sistem serat optik pada generasi keempat, yaitu pada tahun 1984, riset dari sistem koheren dimulai dengan modulasi frekuensi memungkinkan deteksi sinyal lemah dan meningkatkan jarak serta kapasitas transmisi.
pada tahun 1984 ini kapasitasnya menyamai sistem deteksi langsung, yang dimana ada perkembangan yang terhambat karena teknologi sumber dan deteksi frekuensi masih tertinggal, yang padahal potensinya besar untuk masa yang akan datang. Evolusi sistem serat optik pada generasi kelima pada tahun 1989. Generasi ini mengembangkan optik untuk menggantikan repeater. Penguat ini terdiri dari dioda laser yang berbahan indium fosfat gallium arsenide dengan ukuran 1,48 mikrometer dan serat optik ini berdoping erbium. Yang ketiga, dioda laser menyinari serat atom erbium akan tereksitasi dan menciptakan inversi populasi. Sinyal lemah yang masuk akan memicu emisi menjadi terangsang, memperkuat sinyal tanpa perlu mengubahnya menjadi listrik, seperti pada repeater pada umumnya. Penguat optik ini pada generasi kelima ini meningkatkan kapasitas transmisi yang tadinya 400 GB dalam kilometer per detik menjadi 50.000 GB dalam kilometer per detik. Dan pada tahun 2000-an, pada evolusi sistem serat optik, di sini juga sudah terdengar bahwa adanya teknologi WDM atau Wavelength Division Multiplexing, yang dimana memungkinkan beberapa sinyal dengan panjang gelombang yang berbeda dapat ditransmisikan melalui serat yang sama. Dan kesimpulan saya di sini terkait evolusi sistem serat optik, komunikasi serat optik telah berkembang pesat dari konsep awal menjadi teknologi kunci di era digital, yang dengan inovasi yang terus berlanjut, serat optik menjadi tulang punggung komunikasi modern, yang tentunya menyediakan kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan keandalan untuk memenuhi kebutuhan global. Pada slide ini kita sedikit perkenalan terkait komponen-komponen fiber optik yang digunakan pada sistem sederhana kemungkinan. Karena untuk yang sekarang sudah lebih kompleks, dan ini saya menyediakan data berupa olahan yang ada pada sistem komunikasi serat optik yang secara sederhana. Maka dari itu, sebuah sistem komunikasi tentu tidak hanya didukung oleh satu dua komponen atau perangkat saja. Yang pasti terdapat banyak sekali paduan komponen yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Perpaduan dan kerjasama tersebut akan menghasilkan banyak sekali manfaat bagi keberlangsungannya transfer informasi. Dengan demikian, jadilah sebuah sistem komunikasi sistem fiber optik. Di dalamnya terdapat proses memodulasi agar sinyal-sinyal informasi yang sebenarnya dapat dimungkinkan dibawa melalui udara, dan setibanya di lokasi tujuan, proses demodulasi akan terjadi untuk membuka informasi aslinya kembali. Dan jika berjalan dalam jarak yang jauh, maka penguat sinyal pasti dibutuhkan. Proses ini merupakan proses komunikasi pada sistem fiber optik yang juga mengalami hal yang sama seperti komunikasi yang lainnya, yang dimana pada komponen ini terutama pada sistem komunikasi fiber optik yang tertera pada gambar berikut. Berikut adalah cahaya pembawa informasi, yang dimana sumber asal muasal terjadinya sistem komunikasi serat optik ini, cahaya merupakan komponen alam yang memiliki banyak kelebihan, terutama yaitu dapat membawa data dengan kecepatan dan bandwidth yang sangat tinggi. Dari gambar tersebut, ada dua inti, yaitu untuk yang hijau bernama core atau inti dari kabel fiber optik, yang dimana
berbahan biasanya itu plastik silika yang untuk merambatkan cahaya dari ujung pertama sampai ujung yang kedua. Kemudian yang garis merah serta garis yang warna abu-abu ini sering disebut cladding, yang dimana untuk memantulkan cahaya yang memang lari dari inti core-nya. Berikut yaitu optical transmitter atau yang sering disebut yaitu pemancar. Optical transmitter merupakan sebuah komponen yang bertugas untuk mengirimkan sinyal berupa cahaya tentunya ke dalam media pembawanya yang sering kita sebut sebagai kabel fiber optik. Di dalam komponen ini terjadi proses pengubahan sinyal yang sering kita sebut yaitu analog maupun digital menjadi sebuah bentuk sinyal-sinyal cahaya. Sinyal inilah yang kemudian bertugas sebagai sinyal korespondensi untuk data Anda. Optical transmitter secara fisik sangat dekat dengan media fiber optik pada penggunaannya. Dan bahkan optical transmitter dilengkapi dengan sebuah lensa yang akan memfokuskan cahaya ke dalam media fiber optik tersebut. Sumber cahaya dari komponen ini bisa bermacam-macam tentunya. Sumber cahaya biasanya digunakan yaitu LED atau Light Emitting Dioda atau Solid State Laser Dioda. Sumber cahaya yang menggunakan LED lebih sedikit mengkonsumsi daya daripada laser. Namun, sebagai konsekuensinya, sinar yang dipancarkan oleh LED tidak dapat menempuh jarak sejauh laser, karena dari kita tahu LED hanya mempunyai watt yang kecil, sedangkan laser mempunyai daya atau watt yang sangat besar. Maka dari itu terjadilah rugi-ruginya, yaitu LED dapat mentransmisikan dengan jarak yang sangat dekat, sedangkan laser dapat mentransmisikan dalam jarak yang sangat jauh. Berikut adalah kabel fiber optik yang dimana sering kita jumpai pada internet rumah kita. Biasanya instalasi rumah yang menggunakan WiFi tentunya menggunakan kabel fiber optik, makanya tidak mungkin bagi kita tidak pernah melihat ketika ada jasa atau penyedia internet sedang memasang instalasi kabel fiber optik ini. Komponen inilah yang merupakan pemeran utama dalam sistem ini, karena kabel fiber optik ini biasanya terdiri dari satu atau lebih yang bertugas untuk memandu cahaya dari yang asalnya menuju ke tujuan. Kabel fiber optik secara konstruksi hampir menyerupai kabel listrik, namun perbedaannya hanya saja ada sedikit tambahan proteksi untuk melindungi transmisi cahaya. Biasanya kabel fiber optik juga bisa disambung, namun dengan proses yang sangat rumit. Proses penyambungan kabel ini sering disebut dengan istilah splicing atau splicer. Perbedaannya dengan kabel yang menggunakan logam biasa, kalau tembaga hanya disambung menggunakan alat seadanya seperti tang, namun untuk kabel fiber optik ini harus dipanaskan dengan alat yang namanya splicing atau splicer. Optical regenerator atau sering disebut amplifier atau bisa disebut juga sebagai repeater. Optical regenerator ini dalam bahasa Indonesianya sering disebut sebagai penguat cahaya. Sebenarnya komponen ini tidak perlu ada ketika instalasi kita itu tidak di atas 1 km, karena sinyal cahaya yang sudah di atas 1 km itu perlu pemasangan optical regenerator ini agar terjadi penguatan supaya sinyal yang kita terima tidak kurang dari pengirimnya atau asalnya. Misalkan dari jasa penyedia layanan internet, tiangnya itu lebih dari 1 km, maka perlu adanya optical regenerator agar kita dapat menerima sinyal atau kecepatan bandwidth yang sama seperti dari asalnya. Berikut adalah optical receiver atau bisa disebut sebagai penerima. Optical receiver ini memiliki tugas untuk menangkap semua cahaya yang dikirimkan oleh optical transmitter. Setelah cahaya ditangkap dari media fiber optik, maka sinyal ini akan mendekode atau
didekode menjadi sinyal-sinyal digital yang tidak lain adalah informasi yang dikirimkan. Setelah didekode, sinyal listrik ini dikirimkan ke sistem pemrosesannya seperti misalnya ke televisi, ke perangkat komputer, telepon, dan banyak lagi dalam perangkat digital lainnya. Biasanya optical receiver ini berupa sensor cahaya seperti photocell atau photodiode, itulah sebutannya kurang lebih, yang memungkinkan pembacaannya sangat peka dan sensitif terhadap perubahan cahaya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa isi dari kabel serat optik. Ada 4 lapis. Yang pertama yaitu core. Core ini merupakan tempat rambatan cahaya dari pengirim sampai ke penerima yang berbahan plastik silika. Kemudian ada cladding. Cladding ini selain melindungi core atau inti core, dia juga berfungsi untuk memantulkan cahaya agar sinyal yang dikirimkan dari pengirim tidak berkurang sampai ke penerima atau receiver. Kemudian ada buffer. Buffer di sini selain untuk melindungi serat yang dilindungi yaitu cladding dan core, di sini juga tersusun dari ratusan kabel optik yang berfungsi untuk melindungi kabel dari penutup luar. Kemudian di sini ada jacket. Jacket di sini mempunyai spesifikasi yang berbeda. Untuk yang warna oranye kurang lebih berarti multimode. Kalau yang warna kuning berarti single. Yang dimana kalau oranye ini berarti isi kabelnya tidak satu, sedangkan yang warna kuning berarti isinya single atau satu. Karakteristik serat optik. Di sini tertera gambar yang sudah ada. Untuk karakteristik single mode dan multimode pasti berbeda. Dari single mode saja biaya serta jarak bisa lebih jauh, dan biaya juga cenderung lebih mahal dikarenakan jarak pengiriman bisa mencapai 100 km, sedangkan untuk multimode hanya sampai 2 km saja. Tetapi ada perbedaan. Untuk multimode data yang dikirimkan juga lebih banyak, dan untuk yang single mode data yang dikirimkan juga lebih sedikit. Maka dari itu untuk single mode bisa lebih jauh tapi data yang dikirimkan sedikit, dan untuk multimode data yang dikirimkan banyak tapi jaraknya yang sedikit. Dan untuk karakteristik serat optik yang saya tahu, bandwidth di sini memiliki frekuensi di kisaran 10 triliun Hz kalau tidak salah, dan loss transmisi yang rendah di angka 0,002 desibel per kilometer. Untuk keamanan sinyal di sini tidak perlu ragu karena serat optik tidak memancar keluar dan tidak dapat disadap dari fiber dengan cara yang mudah. Berikut kekurangan dari serat optik. Yang pertama yaitu biaya investasinya tentu tidak murah, menjulang tinggi tentunya. Kebutuhan akan pemancar dan penerima optik juga tentunya lebih mahal, dan lebih sulit dan mahal untuk disambung daripada kabel biasa karena harus mempunyai alat splicer atau splicing. Dari harga juga kabel fiber optik juga lebih mahal, serta kabel ini juga kerap dapat rapuh karena tidak bisa ditekuk secara ekstrim. Dan untuk poin selanjutnya yaitu dipengaruhi oleh bahan kimia. Dan yang terakhir yaitu memerlukan keahlian khusus sehingga tidak mudah untuk menemukan jasa instalasi tersebut. Sekian dari saya untuk presentasi sistem komunikasi serat optik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.